Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Triarga. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat kan? Sehat lah ya, jangan sakit-sakit. Insya Allah di pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan Morning Talk yang berjudul Menyayangi Hewan. Kalau kemarin di hari Senin Pak Adi sudah menjelaskan bagaimana kita menyayangi dan melindungi lingkungan kita, alam kita. Nah sekarang Bu Fani ingin sama-sama menjelaskan atau sama-sama ingin memberitahu teman-teman bagaimana sih seharusnya perilaku kita manusia kepada hewan. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang Bu Fani sampaikan. Salah satu cara untuk melindungi atau menjaga alam kita yaitu kita dengan cara menanam pohon. Nah, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia. Sampah plastik yang ada di lautan membahayakan lebih dari 800 spesies. Sampai kapan kita mau diam membiarkan hal ini terus terjadi? teman-teman lihat deh. Ini gambar apa? Ya, ini adalah penampakan sampah-sampah yang ada di laut. Coba bayangin deh teman-teman. Bayangin kalau laut kita itu penuh dengan sampah. Kita bisa aja berenangnya bukan sama ikan ya teman-teman, tapi sama sampah-sampah. Dan bayangin teman-teman, di dalam laut itu banyak sekali jenis-jenis ikan. Ya kan? Dan juga terumbu karang. Contohnya ini teman-teman. Ini adalah penyu memakan ikan. Jadi bisa aja teman-teman ikan yang kita makan itu sudah mengandung plastik karena saking banyaknya sampah di lautan. Nah, ini contohnya saking banyaknya sampah di lautan, penyu itu bukan lagi memakan ubur-ubur tetapi juga makan sampah. Jadi teman-teman, salah satu makanan penyu itu adalah ubur-ubur. Nah, karena banyaknya sampah, nah ubur-ubur ini sudah tidak bisa membedakan nih mana yang ubur-ubur dan mana yang sampah karena warnanya sama. Saat di laut juga dia tergenangnya sama gitu ya, terbawa ombak. Sehingga dia saat dimakan baru sadar deh kalau yang dimakan itu bukan ubur-ubur, bukan makanan dia, tetapi plastik. Ini juga penyu ya, yang terjerat sampah plastik. Coba bayangin teman-teman, kalau bisa seperti ini bentuknya, berarti dia kan dari kecil ya teman-teman ya sudah terjerat sampai dia dewasa. Akhirnya bentuk tempurungnya ini sudah tidak sempurna lagi teman-teman. Coba kalau yang bayangin kalau teman-teman dari kecil dipakaikan baju yang ketat, baju yang tidak sesuai ukuran badan teman-teman, apa yang dirasakan? Sesak kan? Coba misalkan teman-teman pakai sepatu yang kekecilan, bagaimana rasanya? Nggak enak, tidak nyaman ya teman-teman ya, pasti ya sakit ya kaki kita. Begitu juga hewan-hewan teman-teman. Padahal hewan-hewan yang ada di muka bumi ini semuanya itu adalah Allah ciptakan itu bermanfaat untuk manusia. Coba bayangin teman-teman, kalau dia sudah sama sekali tidak ada di alam kita bukan hanya kita saja yang tidak bisa melihat, tetapi mungkin adik-adik teman-teman atau yang umurnya di bawah teman-teman mungkin saja sudah tidak bisa melihat binatang ini lagi nih teman-teman. Nah, bagaimana sih seharusnya kita sebagai manusia adab kita atau perilaku kita terhadap hewan? Nah, seperti layaknya teman-teman punya hewan peliharaan. Teman-teman, bagaimana nih ke hewan peliharaan teman-teman? Pasti menyayangi ya, dirawat, dimandikan, kemudian diberi makan, ya kan? Disayangin, dipeluk. Ada yang mungkin kalau kemarin ada ekal menggendong iguana yang besar sekali gitu ya, pasti dirawatnya dengan penuh kasih sayang. Begitu juga kita terhadap hewan-hewan ya, bukan hanya hewan peliharaan kita juga, tetapi semua hewan. Nah, ini juga ya teman-teman adab kita terhadap hewan. Selain kita merawatnya, memberi makan, dan juga kita tidak boleh kasar
Contohnya misalkan ada hewan ini, di sini ada hewan anjing ya teman-teman ya, ada guguk. Nah, meskipun kita takut terhadap hewan tersebut, jangan sampai kita mencelakainya, jangan sampai kita menyakitinya ya teman-teman. Seperti contohnya ini ditendang. Coba bayangkan kalau teman-teman ditendang oleh orang lain, bagaimana perasaan teman-teman? Sedih ya? Sakit ya rasanya ya? Sama teman-teman, hewan juga sama merasakan sakitnya. Cuman dia tidak bisa berbicara bahasa manusia, ya kan? Kita tidak bisa memahami bahasa hewan, teman-teman. Padahal mereka semua tersakiti, ditendang, dipukul, ditimpuk gitu ya. Jangan sampai kita termasuk salah satu orang-orang yang melukai hewan atau menyakiti hewan ya teman-teman. Kita harus menyayanginya. Karena apa? Karena semua makhluk hidup tersebut adalah ciptaan Allah. Kalau kita menyayangi hewan tersebut, maka kita sama aja menyayangi makhluk Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Ingat ya teman-teman. Mungkin itu aja morning talk kita di pagi hari ini. Semoga bisa teman-teman aplikasikan. Nah, yang belum punya hewan peliharaan, jangan sampai teman-teman, pokoknya jangan sampai teman-teman menyakiti hewan apapun, baik itu hewan peliharaan atau hewan liar yang ada di luar ataupun hewan buas gitu ya, ular atau semacamnya. Nah, cukup sekian dari Bu Fani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.